Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pimpinan UIN Alauddin dan rekan-rekan Sivitas Akademika UIN Alauddin. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan peringkat webometrik UIN Alauddin. Jadi sebelum kita masuk pada rekomendasi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai webometrik itu. Jadi webometrik itu adalah sistem perankingan perguruan tinggi sedunia yang didirikan sejak tahun 2004. Dan webometrik ini menerbitkan pemeringkatan itu dalam setahun 2 kali, yaitu di bulan Januari dan bulan Juli. Webometrik ini bukan melakukan pemeringkatan website. Jadi bukan websitenya yang dinilai, tetapi dia melakukan pemeringkatan universitas berdasarkan data yang kita masukkan di dalam situs web kita. Ini tampilan dari webometrik. Alamat websitenya adalah webometrics.info ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai rekomendasi, kita lihat dulu posisi UIN saat ini. Jadi di tahun 2023 di Januari, UIN Alauddin atau peringkat webometrik UIN Alauddin berada di peringkat 7 di antara PTKIN se-Indonesia. Kemudian di tahun yang sama di bulan Juli kita mengalami penurunan drastis, yaitu kita berada di peringkat 23 PTKIN seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa posisi juga yang perlu saya tampilkan di sini mengenai posisi penelitian UIN Alauddin, yang salah satu aspek atau parameter yang sangat dinilai oleh webometrik yaitu penelitian internasional. Di sini saya ingin membandingkan sedikit posisi penelitian Scopus kita ya. Jadi di sini kita lihat penelitian Scopus UIN Jakarta itu 2.324 penelitian. Kemudian UIN Bandung itu 1.529 penelitian, UIN Malang itu 900 penelitian, kemudian UIN Yogyakarta itu 802 penelitian. Nah, sedangkan UIN sendiri kita baru memiliki sekitar 397 ya, atau hampir 400 penelitian. Nah, ini posisi penelitian internasional kita. Indikator webometrik itu ada 4 ya, tapi sekarang itu sudah dikompres menjadi 3 saja ya, di mana ada parameter presence atau kehadiran atau kemunculan informasi, dan ada parameter visibility. Nah, kedua parameter ini sekarang bergabung menjadi parameter impact. Kemudian ada namanya parameter transparansi atau openness, ini bernilai 10%. Kemudian ada parameter excellence, nah ini nanti terkait dengan penelitian kita di level internasional. Sedikit saya jelaskan mengenai parameter presence atau public knowledge share ya. Di sini ditekankan bagaimana atau berapa banyak jumlah domain atau subdomain. Jadi kalau domain kita itu adalah UIN Alauddin Aceh ID, subdomain itu misalnya kerjasama.uinalauddin Aceh ID atau academic.uinalauddin.id, itu adalah subdomain. Nah, itu kita akan dinilai dari jumlah kekayaan subdomain dan juga kekayaan konten dari subdomain itu. Kemudian di sini juga kita akan dinilai jumlah informasi yang diupdate setiap hari. Ya, jadi kalau kita tidak mengupdate informasi, otomatis kita punya penilaian di parameter ini akan kurang. Dan termasuk jumlah banyaknya pengunjung yang juga melihat atau menggunakan website kita. Nah, ini bobot indikatornya hanya sekitar 10%. Sedangkan visibility ini adalah jumlah link eksternal yang diterima oleh web domain universitas dari pihak ketiga. Jadi ini artinya apa? Website dari luar itu membuat link website kita di
websitenya ya, atau link www.uinalauddin.ac.id itu ditempel di website atau halaman utama website pihak lain atau pihak ketiga atau pihak yang biasanya kerjasama dengan kita. Kemudian dari visibility juga ini seberapa banyak pihak luar melihat website UIN Alauddin. Jadi ini sangat tergantung dari menarik atau tidaknya website kita untuk dilihat oleh pihak-pihak luar. Jadi semakin banyak pihak luar yang melihat website kita, nilai visibility-nya akan semakin tinggi. Nah, link tersebut menggambarkan menggambarkan prestise institusional ya, kinerja akademik kita, nilai-nilai informasi kita, apakah informasi yang kita berikan itu bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pihak lain, ya, kegunaan dari layanan, ya, seberapa sering kita menggunakan layanan ini. Nah, ini nikotornya cukup besar ya, dia bobotnya sekitar 40%. Ya. Sedangkan yang parameter ketiga transparansi atau openness di sini ya. Nah, ini jumlah citasi kita di Google Scholar ya. Jadi ini dianggap sebagai dokumen akademik ya, publikasi kita yang disitasi oleh Google Scholar. Di sini terkait juga dengan publikasi lokal dan nasional ya. Jadi indikator ini juga menggambarkan kekayaan publikasi karya ilmiah ya, termasuk karya-karya ilmiah di level lokal dan level nasional. Kemudian materi ajar kita, semua materi ajar kita yang kita upload ke internet atau upload di Lentera itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi Webometric. Kemudian kita fokus pada penelitian plus-plus yang dimiliki universitas. Jadi laporan di Sinta itu perlu kita lengkapi semua data-datanya. Nah, ini juga bobotnya cuma 10% ya, tapi punya efek yang luar biasa dan kita tidak bisa mengecilkan bobot-bobot ini. Nah, yang paling berpengaruh juga di Webometric, walau dia 40%, tapi kalau kita bandingkan visibility dengan excellent, itu pengaruh excellent ini lebih kuat dibanding dengan pengaruh visibility. Jadi ini terkait dengan jumlah dokumen yang dimiliki universitas yang terindeks di Scopus, di Thomson Reuters, Wiley, Elsevier dan lain sebagainya. Fokus kita pada paper-paper atau jurnal-jurnal internasional ya, dan juga kita harus fokus pada citasinya atau berapa banyak orang yang menjadikan penelitian kita sebagai referensi. Nah, ini bobotnya 40%. Ini sedikit gambaran mengenai parameter dari Webometric. Sekarang kita langsung ke rekomendasi untuk dosen-dosen atau untuk Civitas Academica. Jadi buat teman-teman dosen ya, untuk membantu peningkatan Webometric kita, saya berharap bisa kita kunjungi website kita setiap hari ya, dan juga minimal menggunakan Lentera pada saat pembelajaran. Ya, mungkin belum menarik kita punya website atau belum enak dibaca setiap hari, tapi mulailah dengan itu, kemudian nanti sampaikan masukan jika memang konten dari website kita itu kurang menarik, nanti disampaikan masukannya. Kemudian ini yang perlu kita pastikan, apakah semua dosen kita sudah punya email UIN Alauddin AC.id. Kemudian jadikan email ini sebagai email untuk komunikasi keluar, karena ini juga penting dan terdeteksi oleh Webometric. Nah, kemudian promosikan ya. Dulu itu ada stiker ya, yang ada www.uinalauddin.ac.id. Mungkin ada baiknya juga ada yang mencoba membuat stiker-stiker ini untuk dijual sebagai souvenir universitas barangkali ya. Kemudian teman-teman kalau memang ada di tempat lain ya, ada di radio misalnya, ada yang diwawancarai, ada di TV dan sebagainya, usahakan ada penyampaian mengenai website kita ini ya. Itu penting untuk melihat bagaimana pengaruh Civitas Academica terhadap dunia luar ya, terhadap masyarakat ya, terhadap negara, terhadap dunia internasional, seberapa kuat pengaruhnya. Nah, kemudian di email sendiri kita harus buat signature ya, tanda tangan yang ada di setiap email kita ya. Jadi seperti ini signature yang saya buat yang di garis di dalam kotak merah ini.
Nah, ini adalah signature di mana ada halaman atau ada link Uin Alauddin HID. Nah, ini kalau kita bikin signature itu kalau bisa disampaikan atau di tag website Uin Alauddin HID. Nah, kemudian seperti tadi yang saya sudah katakan, kalau informasi kita mungkin kurang informatif atau kurang menarik, tolong diberikan masukan ya untuk website melalui humas ya. Bisa diberikan informasi mengenai saran-saran apa yang bagus untuk membuat website kita itu menjadi informatif dan selalu dilihat baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kemudian juga menuliskan berita di bagian artikel atau opini ya. Kemudian link dan artikel opini ini disebarluaskan. Jadi kalau kita sudah menulis ya, misalnya kayak di Alauddin Community ada tulisan, kemudian linknya kita taruh di situ, teman-teman bisa memforward ke grupnya, ke grup WA lain yang eksternal UIN ya, ke grup WA yang eksternal UIN. Nah, kalau orang lain membaca tulisan-tulisan kita, itu juga akan memberi pengaruh kepada website kita. Kemudian ajak mahasiswa kita juga ya selalu membuka website utama UIN, bukan cuma Lentera tapi Uin Alauddin HID ya. Nah, itu juga pentingnya kita menaruh informasi yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa di website kita, supaya website kita ada alasan bagi mahasiswa untuk membuka website itu. Kemudian semua dosen pastikan menggunakan Lentera di setiap kita mengajar, masukkan materi-materi ajar kita di Lentera, baik itu materi ajar yang teks PowerPoint atau ada yang punya materi ajar dalam bentuk video ya, dalam bentuk audio misalnya ya, itu bisa dimasukkan, atau dalam bentuk gambar, itu bisa kita simpan semua di database Lentera atau di server sistem informasi manajemen kampus kita. Kemudian buat konten-konten tulisan, audio, video, ya, media sosial. Kalau kita buat konten itu jangan selalu lupa tag alamat website UIN, termasuk juga alamat-alamat medsos dari UIN ya. Ini bisa dilihat di websitenya UIN. Kita punya alamat FB, alamat Instagram, alamat TikTok dan lain-lain. Nah, ini bisa kita tag juga di situ. Kemudian terkait untuk penelitian ya. Jadi ini yang sering kita lupa, banyak dari kita yang sudah melakukan publikasi internasional tapi tidak memasukkan email kita yang menggunakan email UIN Alauddin. Jadi ini utamanya juga untuk teman-teman yang sementara S3 ya. Publikasinya tolong menggunakan email UIN, jangan menggunakan email institusinya ya. Kalau bisa diusahakan selalu menggunakan email institusi UIN Alauddin, apalagi kalau yang dibiayai oleh Kemenak ya. Itu saya rasa kewajiban bagi kita untuk mencantumkan alamat email UIN Alauddin. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya dari sisi penelitian, pastikan nama kita itu sudah ada di Sinta ya, di Sinta Kemendikbud.id. Pastikan juga kita punya ID Google Scholar, punya ID Scopus untuk yang sudah meneliti Scopus, punya ORCID ID dan lain-lain. Nah, ini juga berpengaruh sekali ya di parameter excellence, parameter penelitian. Kemudian pastikan penelitian Anda itu sudah masuk atau terdeteksi Google Scholar ya. Terdeteksi juga Scopus kalau yang punya penelitian Scopus, Sinta, WOS dan lain-lain. Dan kita terus-menerus juga harus mendorong penelitian di skala internasional. Buat mahasiswa, kita juga kalau bisa mendorong mahasiswa kita untuk melakukan publikasi ya. Jadi ini untuk parameter openness, transparansi, kita bisa menggunakan publikasi lokal ataupun nasional ya. Dan sangat bagus lagi kalau kita bisa sampai membuat publikasi internasional. Dan yang tidak kalah pentingnya saling sitasi publikasi. Kadang-kadang kita antar sesama dosen itu tidak saling membantu dalam publikasi. Nah, cara saling membantu itu bagaimana? Jadikan publikasi teman kita sebagai referensi atau sitasi publikasi teman kita di publikasi kita. Ya. Demikian juga mahasiswa, ajari mahasiswa untuk mensitasi tulisan kita
di skripsinya atau di publikasi yang dia buat berdasarkan skripsinya. Jadi ini sangat penting karena saling sitasi ini memperkuat penilaian kita di bidang penelitian atau di parameter excellence dan parameter openness. Oke, untuk terakhir kesimpulan, untuk mengangkat peringkat Web-O-Metric UIN Alauddin ini bukan pekerjaan yang sifatnya temporari. Kita harus konsisten ya, dan juga harus membenahi secara menyeluruh ya, secara terus-menerus, dan bukan hanya tanggung jawab pimpinan tapi juga butuh kontribusi dari seluruh sivitas akademika. Ini bukan pekerjaan per orang, tapi ini adalah pekerjaan kita seluruh sivitas akademika UIN Alauddin. Dan perlu diingat, peringkat ini tidak mudah untuk naik karena universitas lain juga melakukan pembenahan terus-menerus. Kita tidak bersaing dengan sesuatu yang statis, tapi kita bersaing dengan sesuatu yang dinamis. Sehingga yang diperlukan apa? Yang diperlukan akselerasi. Kita harus lebih cepat dari mereka untuk bisa menaikkan peringkat kita. Kemudian dibutuhkan juga untuk keinginan belajar ya, literasi digital perlu ditingkatkan ya, konsistensi dan sinergi semua pihak supaya punya keinginan yang sama untuk memperbaiki peringkat kita di Web-O-Metric. Pembenahan peringkat Web-O-Metric pada dasarnya ini bukan hanya berdampak pada website kita saja, tapi ini juga berdampak pada perbaikan kualitas UIN Alauddin secara menyeluruh ya, perbaikan kualitas perguruan tinggi secara menyeluruh. Kalau kita meningkat di Web-O-Metric, itu juga akan diikuti oleh peningkatan di lembaga-lembaga pemeringkatan resmi lainnya ya, seperti QS World Ranking. Saya kira demikian beberapa rekomendasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.